Maaf ini karena sudah usia itu ya. Jangan sampai usia kita masih membawa tauhid-tauhid yang nyun sewu tercampuri. Wedi karo dino. Karena banyak yang masih wedi karo dino. Wedi karo gangrangan liwat. Wedi karo ulo liwat. Wedi karo manuk emprit. Renjak, piyak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ibu lan bapak jamaah al-muttaqin sareng-sareng kita wiwiti kanthi al-Fatihah. Monggo sesarengan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lajengaken halaman 23 ayat ingkang sepisan was lewat tersebutipun bersama panjang idzatil buruj. Dan ya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Jaipun ketawis nika qalah al-buruj. Ngoten nggih. Sepisan malih mangga. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yaumil mau boten mau ning mau boten mau ning mau nggih. Wal yaumil mau ngoten boten mau ud qalqalah dipun waqafaken dados qalqalah. Wal yaumil mau'ud monggo. Wal yaumil mau'ud nika mboten ngagem hamzah ngagem ain yen saged dipun ngaten nggih. Nek dereng saged ya mboten napa-napa. Ayat ingkang kaping 3. Wash lati mecucu wash nek mboten mecucu dados sin was. Ya Allah. Ning mriki sekali mecucu pun benten nggih. Wasyahid nggih wasyahidu wa mashhud mangga wasyahidu wa mashhud ayat sekawan. Qutila ashabul ukhdud mangga qutila ashabul ukhdud wonten wonten titipun dados teng jorokan niku reget ngeten nggih. Halo. Yen mboten wonten titipun ha. Gimana, Pak? Halo. Iki mangga sepisan malih. Qutila ashabul ukhdud ayat kaping gangsal.
An-nari dzatil waqud. Saking ayat setunggal. Nggih. Wasa monggo sareng. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wasyahidi wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Mekaten dumugi gangsal ayat, mugi-mugi gangsal ayat manani pangaosan kula panjenengan enjang menika dados barokahipun. Mekaten ingkang saged kula jaraken alhamdulillah Ustaz lanang muda disampun wonten ngajengan kula panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa murabbina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamati. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sadaqallahu adzim wa sadaqa rasuluhul karim. Para rawuh, para bapak, para ibu, hadirin hadirat jamaah kajian rutin Rabu Enjang ingkang mugi-mugi sedaya tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah kita ucapkan raos syukur ngantos dinten menika wulan menika taun enggal 1400 gangsal menika Allah tasih maringi wedal kesempatan dateng panjenengan lan kula saged nambahi amal kesaenan, amal soleh ingkang mugi-mugi sedaya amal menika tansah dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat wa salam katur junjungan kita, uswah hasanah kita, qudwah kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah arupi hidayatul irsyad, hidayatul dilalah wal bayan, penjelasan-penjelasan ingkang kaitanipun kali ilmu, pangertosan, seserpan, salajeng kita saged bentenaken pundi ingkang hak lan pundi ingkang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang sunnah dan mana yang tidak sunnah.
Mila kita nyuwun dhateng Allah bendinten minimal kaping 17 ihdinas siratal mustaqim. Ingkang maknanipun nyuwun dhateng Allah supados dipun tedahaken ihdina ila sirati mustaqim lan ihdina ala sirati mustaqim. Ihdina ila niku maknane ilmu, ihdina ala maknane amal. Nyuwun tambahipun ilmu lan saged ngamalaken niku maknanipun ihdinas siratal mustaqim. Bendinten nyuwun tambah ilmu lan saged ngamalaken. Sebab nalikanipun kagungan ilmu boten dipun amalaken seperti pohon pisang yang tidak berjantung. Nek pohon pisang kok boten berjantung berarti ra metu gedange. Ngoten. Pohon pisang yang tidak berbuah. Para Bapak Ibu, kita nyuwun dhateng Allah kanthi pamatur panyuwunan ihdinas siratal mustaqim. Lajeng siratal mustaqim menika dipun pandu kalih perkawis. Kanjeng Nabi ngantos ngendika taraktu fikum amroini. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal, dua perkara. Lan tadillu, selama-lamanya tidak akan pernah gol sesat nalikanipun cecepengan gegondelan wonten ing kalih perkawis menika. Nggih menika Al-Qur'an lan sunnah. Al-Qur'an ngendikanipun Allah, Al-Hadis ngendikipun Rasulullah. Mila sinten mawon ingkang sinaket mendekat dengan Al-Qur'an pasti dia akan selamat. Ngantos Kanjeng Nabi ngendika innallaha yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang manusia, umat, kaum. Wonten hadis ngendikanipun kaumun, jamakipun aqwam. Jamak saking kaumun aqwam. Innallaha yarfa'u bihadzal aqwam, bihadzal kitab aqwamun wa yad'u bihi akharin. Jadi karena sebab Alkitab yaitu Al-Qur'an, suatu kaum makin tinggi derajatnya. Suatu kaum makin tinggi derajatnya karena sebab Al-Qur'an. Dan suatu kaum semakin rendah wa yad'u bihi akharin, semakin rendah derajatnya sebab karena Al-Qur'an. Al-Qur'an menyebabkan suatu kaum tinggi derajat, Al-Qur'an menyebabkan suatu kaum rendah, hina derajatnya. Siapa yang ditinggikan derajatnya? Mereka-mereka yang satu membacanya, dua memahaminya, tiga mengamalkannya, empat mengajarkannya. Orang yang mengamalkan empat ini yarfa'u, makin naik derajatnya. Wa yad'u bihi akharin, dan tidak mau baca Al-Qur'an, tidak mau memahami Al-Qur'an, tidak mau mengamalkan Al-Qur'an, dan tidak mau mengajarkan Al-Qur'an, maka akan semakin hina dan rendah. Menika ingkang ngendika Kanjeng Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila Bapak Ibu sekalian, kiambak dipun paringi ilmu doa yang luar biasa.
Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarinan wa fil qabri munisan wa fi yaumil qiyamati syafi'an wa ila sirati nuron wa ilal jannati rafiqan wa minan nari hijabau wasitaro. Pun apa Bu? Dereng to niki. Kula tasih sampun yo kula ming arek napa niki menguatkan gitu lho. Menekankan. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarinan. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an untuk kami di dunia sebagai qarin. Napa qarin, Bapak? Teman. Qarin itu teman dekat, teman yang selalu mendampingi, selalu menyertai, selalu mengancani. Ya, ngoten niku. Kenapa Al-Qur'an mengancani? Di waktu pagi kita baca, di waktu siang kita baca, di waktu sore kita baca, di waktu malam kita baca. Baik dibaca dengan sir maupun jahriyah. Siriyah anggenipun maos ora patiya cetha. Maksudnya ora patiya seru. Itu sir. Lirih-lirih. Kadang dibaca dengan keras, jahriyah. Pagi hari subuh kita baca dengan jahriyah. Al-Fatihah itu dibaca dengan jahriyah kalau sholat subuh oleh imam. Surat dibaca jahriyah oleh imam. Nanti zuhur Al-Fatihah dibaca siriyah. Suratnya juga dibaca siriyah. Asar nggih ngoten. Dibaca siriyah. Maghrib jahriyah. Isya jahriyah. Itu kalau di dalam sholat. Al-Quran kalau dibaca di dalam sholat, ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam. Itu kalau kita baca dengan menggunakan ibadah sholatnya, membaca Quran. Maka membaca Al-Quran semakin panjang suratnya semakin baik. Para ulama menerangkan sholat yang baca Qurannya semakin panjang semakin bagus. Lah, Allah memberi pilihan. Onten ingkang 3 surat, 3 ayat. Onten ingkang 3 juz hampir. Al-Baqarah itu 24 lembar. Ya. 24 lembar. 3 juz kurang 6 lembar. Al-Baqarah. Tetapi ada yang pendek. Sok napa sing pendek, Bu? Apal kan iki? Nah, lagu wajib. Lagu wajib dalam sholat. Inna atau inna. Kali idza jaa, kali kulhu. Nah ini semakin panjang baca suratnya semakin bagus. Begitu Bapak Ibu sekalian para ulama menerangkan. Maka ada Quran yang panjang, ada yang pendek, silakan pilih. Semakin panjang semakin baik. Ada yang li'ila fi Quraisyin ilafihim rihlatas sita'i wassaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Surat apa, Bu? Surat Al-Qur'an. Surat Al-Quraisy. Surat Al-Quraisy. Satu surat saja Bapak Ibu, luar biasa maknanya. Ini nggak pangapunten, saya sebelum melanjutkan doa tadi saya matur ini dulu. Koyo-koyo niku nggih, sepertinya surat Al-Quraisy itu hanya menerangkan sejarah. Seakan-akan surat Al-Quraisy hanya menerangkan sejarah. Sejarah bangsa Quraisy di dalam mencari ma'isyah. Ma'isyah apa? Ma'isyah apa Bapak Ibu?
kehidupan. Basa Jawa nipun penguripan. Penguripan basa yang lainnya luru sandang pangan, papan. Bahasa yang lain apa yang pas itu? Nyari pados pangupa jiwa, kata orang Jawa. Ya, seolah-olah Al-Quraisy ini menerangkan bahwa cerita sejarah bangsa Quraisy meninggalkan Makkah, datang Syam, datang Yaman di waktu panas, waktu dingin. Untuk apa? Berdagang. Seolah-olah hanya sejarah. Padahal di dalam surat Al-Quraisy mengandung maksud makna yang luas. Selanjutnya ada ayat. Sejarah orang-orang Quraisy untuk supaya tidak juk. Juk, apa maknanya juk? Li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i wasaif fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. At'am to'am. To'am itu artinya makanan. Min ju' dari lapar, ngelih, lesu. Supaya perut tidak lapar. Di dalam Al-Quraisy menerangkan surat Al-Quraisy ken pados usaha ikhtiar. Ikhtiarnya bangsa Quraisy meninggalkan Makkah menuju Syam dan Yaman supaya perut tidak lapar. Itu ikhtiarnya, supaya hati tidak galau, supaya hati nyaman, tidak ada takut dan khawatir. Diajarkan dalam surat Al-Quraisy. Mana kata takut, kata khawatir? Wa amanahum min khauf. Aman dari rasa takut. Kalau lapar itu badan, betul. Kalau lapar itu raga, jasad. Kalau rasa takut, hati, pikiran, jiwa. Allah memberi resep, Bapak Ibu, supaya badan tidak lapar, pikiran tenang, nyaman. Falyabudu rabb hadzal bait. Napa artosipun? Falyabudu, maka ubudu ngumawulolah, sembahlah. Gitu. Falyabudu saka tembung abdun. Abdun ain ba dal. Abdun. Maknanipun orang Arab, abdun adalah budak. Budak. Maka seorang hamba kepada Tuhannya, seorang makhluk kepada Sang Khalik, memposisikan diri seperti budak kepada Rabb-nya. Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Rabb, Tuhan, hadzal bait, rumah ini. Apa rumah ini? Ka'bah. Resepnya kan menyembah kepada Rabb-nya rumah ini, yaitu Allah, supaya perut tidak lapar, supaya hati nyaman dan tenang. Maka kualitas tauhid ditingkatkan. Maknanya begitu Bapak Ibu. Kualitas iman naikkan, kualitas takwa naikkan, supaya tidak ada kekhawatiran, supaya tidak ada rasa ketakutan. Konsep yang ditawarkan Allah Bapak Ibu adalah menyembah Rabb, menyembah Tuhan, pemilik rumah ini, Ka'bah.
Maka Bapak Ibu, ini nasihat Nabi kula aturaken dhateng panjenengan sedaya, khususipun kula ingkang matur. Nabi mengajarkan kepada kita semakin bertambah usia, semakin tambah yuswa, ken pados konco sing berkualitas. Bukan kuantitas lagi, tapi kualitas. Kualitas niku napa? Mutu, bobot. Wonten hadis mamin rojulin muslimin, gitu. Ada hadis menerangkan siapa saja seseorang yang meninggal dunia, seorang muslim meninggal dunia, fayakumu, maka berdiri di depan jenazah itu 40 orang, arba'una rojulan, wonten jenazah ingkang dipun sholati kawan doso piantun 40, dalam gak banyak-banyak, boten 400 ming 40, arba'una rojulan, 40 wong, dan dia la yusrikuna billahi syai'an, dia ahlu tauhid, tidak mensekutukan Allah sedikit pun. La yusrikuna billahi syai'an, kualitas tauhidnya top. Kok nyolati satu jenazah 40 orang ahli tauhid, maka syafahumullahu fi, kata Nabi. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Allah akan memberikan izin, memperkenankan si 40 orang itu untuk menolong si satu mayit. Maka bagi satu jenazah, satu mayit itu akan mendapatkan keberuntungan karena disolati 40 orang ahlu tauhid. La yusrikuna billahi syai'an, tidak sedikit pun menyekutukan Allah. Nek wedi ya wedi namung Allah. Fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Khauf rasa takut. Ora ndek wedi. Wedine mana mung Gusti Allah. Ya nek wedi kalau pisu landhep ya wajar, ngoten nggih. Wedi kalih petuk macan wajar. Petuk macan kok ora wedi ya malah medeni gitu. Berarti wis kurang niku. Wedi yang itu enggak masalah. Maaf Bapak Ibu, ning kok wedi karo dino itu enggak ada syariatnya. Maaf ini karena sudah usia itu ya. Jangan sampai usia kita masih membawa tauhid-tauhid yang nyun sewu tercampuri. Wedi karo dino. Karena banyak yang masih wedi karo dino. Wedi karo gangrangan liwat. Wedi karo ulo liwat, wedi karo manuk emprit, renjak, piyak, gagak, lo mulai cecak. Apa bilang lain? Tekek. Jangan punya pikiran-pikiran yang saya tidak berdasar ilmu, karena masih banyak yang terkena itu. Dulu orang-orang jahiliyah Arab sebelum Islam datang, ketika mau bepergian, lelungan tindakan, metu saka dalem, metu saka lawang, nyekeli manuk, manuke diburake. Nek mabure ngiwa ora sida lunga, nek mabur nganan sida lunga. Wis S3 kok wedi karo manuk. Oleh sekolah S1, S2, S3, profesor, doktor, iman-iman ning wedi karo manuk. Wonten mboten sing kaya ngoten niku? Oh no. Wis dadi pejabat iso wedi karo dina kok. Maaf Bapak Ibu, ini penting saya aturaken karena ini akidah. Fal ya'budu rabb hadzal bait, berubudiyahlah kepada zat yang serba maha, pemilik Ka'bah rumah ini.
Itu kepada siapapun, organisasinya apa, mesti sama Pak Bu. Mau Nahdlatul Ulama, mau Muhammadiyah, mau apa itu yang di Sumatera itu, namanya. Dulu di Sumatera nggak ada Nahdlatul Ulama dulu. Ya namanya lupa Pak. Ada yang tahu Bapak? Ya Allah lupa namanya. Aswaliyah. Bukan. Bagus kok itu, organisasi bagus juga. Ini enggak membesar seperti NU dan Muhammadiyah itu. Lamanya lupa ngejeng lagi gue. Lali. Mau nek lali ke jangan kelingan. Ada Persis, ada Al-Irsyad, macam-macam, semuanya sama wong li ilafi Quraisyin itu kepada siapapun kok. Artinya saya tidak akan menyinggung organisasi manapun wong itu tauhid kok. Mesti sama. Kalau yang tidak kemudian mengikuti itu berarti sebetulnya organisasinya tidak begitu. Itu pengaruh bukan dari organisasinya. Aslinya nggak begitu kan gitu. Ini Bapak Ibu sekalian. Mbak niku masih kena pengaruh-pengaruh apa ya bahasanya? Naluri wong biyen. Gitu. Mosok nikahke anak kok jam 3 bengi Bu. Mesake kauane to. Kula niku dapat cerita dari kepala kantor urusan agama karena konco-konco nggih ngurung KUA, banyak juga yang di KUA. Cerita di Temanggung ini ada yang menikahkan itu karena hitung-hitung hari, selain itu nggak beraninya hitungan hari. Harinya itu jamnya jam 3 dini hari. Pengantennya sudah datang sebelum jam 12 malam. Pak KUA-nya sudah datang jam 12 malam. Pikirannya nek nyong datang awal iso diajak kayak gitu loh, kata Pak Kepala Kantor Urusan Agama. Maksud beliau ketika saya datang di awal, mudah-mudahan nanti bisa diawalkan, saya bisa pulang lebih kasih. Ketika jam 12 sudah sampai di tempat, apa kata orang tua dari anak putri yang mau nikah? Ngapunten Pak Pengulu, niki mangke nenggo jam 3 riyin. Panjenengan sare riyin. Ini ada loh Bu. Wong ini bukan sinetron kok, asli. Pakai shot cucu, asli. Niki bukan sinetron asli. Nek badhe pinggange kula dunungake teng pundi niku. Ini kula mboten badhe akeh sakniki mangke ndak malah digoleki. Bapak Ibu sekalian, ini orang takut hari. Jam 3 malam loh. Nah, saya matur sama Pak KUA. Pak, nek niku ngasih Pak KUA ini telat. Rawuhnya telat ya bagaimana? Golek dino meneh. Itu Bapak Ibu. Niku nek panjenengan madosi hadis dhaif mawon mboten enten. Hadis dhaif saja enggak ada, tetapi pengaruh ini masih kuat Bapak Ibu. Maka Nabi mengatakan 40 orang nyolati jenazah, 1 orang jenazah disolati 40 orang ahli tauhid, si jenazah selamat uripe, selamat ning akhirate. Selamat yang akhirate. Insya Allah begitu. Dan gitu. Jadi nek wis mati wis setor nggih. Menggarek saat ini bagaimana? Nek urip wis setor selamat wis urip kok. Menggarek mati ini ke sana itu. 40 orang ahli tauhid kualitas. Mila Bapak Ibu, kalau ada teman, saudara atau apa yang dia jadi konco kita, saudara atau teman jadi konco, kalau dia ahli tauhid pegang itu. Betul-betul jangan sampai lepas. Karena apa? Cinta. Kalau cinta itu kalau sampai kehilangan, merasa betul hilangnya. Cinta itu menghadirkan pengorbanan. Cinta itu menghadirkan semangat juang. Karena cinta. Sekarang pados sesama muslim yang saling mencintai sulit Bapak Ibu. Sulit mencari muslim, sesama muslim mencintai itu sulit. Karena sekarang ini godaannya semakin berat.
Kalau Nabi mengajarkan cinta itu ada dalam surat Al-Hasr ayat 9. Yang tadi saya baca. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Ngendikanipun Allah surat Al-Hasr ayat 9. Bagaimana orang-orang Muhajirin Mekah bertemu dengan orang-orang Ansor di Madinah, mereka yuhibbun, saling mencintai. Maka kalau sudah didasari cinta luar biasa. Kalau sudah cinta itu Bapak Ibu tidak gerundelan di belakangnya. Kenapa hari ini sering-seringnya wajahnya manis, senyum, tetapi di belakangnya tidak sebagaimana manisnya wajah? Karena hanya akrab secara toto lahir, ning boten onten ikatan batin kecintaan. Bahkan sak menika Bapak Ibu, wong sak masjid sholat sama-sama jamaah, sholat maghrib ya sama-sama 3 rakaat, sholat isya-nya sama-sama 4 rakaat, niku ora mesti akrab sak niku, apalagi kok cinta. Sak masjid niku ora mesti akrab, ora mesti apa kok cinta. Ora tau takon nggih kathah kok. Sak masjid ora tau takon mongko jamaahnya bareng itu ora takon, Pak. Niki keadaan hari ini. Karena apa? Berbeda organisasi. Salate saya ping 3 padahal padha nek mariban iki. Ning kok kayane mung beda organisasi kok kaya musuh. Berbeda lembaga dakwah, berbeda lembaga pendidikan, berbeda ustaz. Niku sakniki hilang rasa cintanya Bapak Ibu. Niku mang presani teng masjid-masjid niku. Gak ada suasana cinta sebagaimana yang diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Hasr. Yang di dalam surat itu ada 3 sifat. Apa itu Bapak Ibu? 1. Wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu. Yang 1 pertama adalah karena cinta itu mereka memberi, dan pemberiannya itu tidak ada tendensi. Memberi tidak ada pamrih. Mana ayatnya? Wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu. Itu ayatnya. Surat Al-Hasr ayat 9 itu Pak Bu. Wala yajiduna fi sudurihim hajah. Di dalam dada mereka tidak ada keinginan, tidak ada hajat, kebutuhan lain kecuali memang ridho Allah semata. Itu 1. Yang kedua, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Apa kata Allah niku nerangkan bagaimana tarbiyah pendidikan dakwah Nabi kepada para sahabat menghasilkan para sahabat yang ithar. Ithar napa ithar? Bapak Ibu preso ithar? Ithar mendahulukan, ngutamaake sedulure tinimbang awake dhewe, walau kana bihim khasasah, walau diri mereka membutuhkan. Coba Bapak Ibu, ini kan luar biasa. Memberi tanpa tendensi. 2, betul? Mereka mendahulukan saudaranya, sesama muslim, tidak melihat itu dari mana. Makkah Madinah itu jauh, 500 kilo lebih. Kebiasaan orang Mekah berdagang, kebiasaan orang Madinah bertani. Karena ikatan iman luar biasa Bapak Ibu, kompak, satu kecintaan tanpa tendensi. Ini yang hari ini kita rindukan Pak. Sifat, sikap, akhlak yang seperti ini angel banget. Hati belum bisa ngeh kalau tidak satu kelompok, ini kan payah. Apa mulai beda partai, wah sudah.
Masuk masjid kok gambar partai. Mahriban beda partai, bali ganti kaos, aku yang duwe ngono. Ya kan gitu. Ini kan ngeri, Mbak Bu. Kok koyo-koyo masjid gawe ajang kampanye gitu. Kacau balau, Pak. Kecintaan ya Allah yang jauh dari apa yang pernah diberi teladan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mendahulukan saudaranya daripada diri mereka sendiri walau diri mereka membutuhkan. Wah, ini kita top tenan kalau bisa dilanjut diwarisi oleh umat Islam. Yang ketiga, wa mayyuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang terpelihara dari kekikiran, yang itu ketiga, para sahabat mereka saling lomo, nyah-nyoh, ora iman. Kalau di dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, bakhil beda dengan syuh. Nek bakhil, kita ini iman milik kita sendiri, itu bakhil. Bakhil dalam bahasa Jawa, medit. Bahasa lainnya, gutil, cetil tur bedijil, gitu. Niku jenenge bahasa Arabnya bakhil. Tetapi kalau yang syuh, wa mayyuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Yang syuh itu dia sendiri wis bakhil nek onten kancane tanggane kok lomo, dia sendiri merasa iman, itu wong bakhil kebablasan. Dadi ndelok mresani kancane sing nyah-nyah niku dhek kok ora iman-iman kae jan ngono. Ini kan super, wong dhek ora kelangan ning dhek merasa elang. Kok merasa elang? Merasa kelangan walaupun itu miliknya. Ini syuh dalam bahasa Arab. Wonten mboten sing kaya ngoten niku? Oh, ada. Dadi nek ana sing nyah-nyah nek sing lomo niku atine ki melu jan iman-iman. Mosok infak kok semono kae, ngono lho. Mosok zakat wah ora iman-iman. Ini orang yang dia melihat orang lain lomo dhek merasa iman. Niku mbahne bakhil. Ngono lho. Napa jenenge mbahne bakhil niku? Ya nenek moyangnya bakhil iku wisan. Wong dhek ora kelem kok. Nggih apa beda? Nah, kaya ibu-ibu ngoten yo gale niki jan meh mirip jane. Ana piyantun kakung gitu kan. Sing nyun sewu bojo ora ning siji, bojone loro, telu papat, ning dheke ora dibojo ning melu jengkel gitu lho. Ana sing melu jengkel. Onten kok aja. Dadi onten suatu suami yang punya istri lebih dari satu, padahal dia jo tetap suaminya tetap istrinya satu, ning dheke melu jengkel ngono lho. Melu jengkel nek ana wong sing bojone loro. Lha apa kok ora ana urusan kok? Ora melu makmi ya toh, ora melu ndongake akad ya ora melu udu, ora melu apa-apa kok melu jengkel. Niku yo ana sing akhlake kaya ngoten bareng niku. Ora melu kelom, ora melu apa? Ora melu dirugikan kok melu jengkel dhewe gitu. Bapak Ibu, maaf niki rada guyon men ora pati yo kaget lho ya, Pak. Tinggal 5 menit, Bu. Dugi pun di mau. Wah, iki kula dadian. Hah? Oh, bae lho. Dadi lali. Wa ma yuqasuhan nafsihi fa ulaika humul muflihun, nggih. Ah. Oh, 3 sifat yang dididik oleh Nabi, munculnya sahabat. 1 tadi apa, Bu? Wah, ini ujian nasional makin medal loh. Ora lulus. Memberi tanpa pamrih, tendensi 2. Mendahulukan, ngutamaake sedulure tinimbang awak dhewe. 3.
terhindar dari syuh. Syuh itu bakhil. Gitu. Bakhil tapi lebih parah. Bakhil lebih parah. Jadi ada orang yang bakhil tapi lebih parah. Karena apa? Dia melihat orang lain yang lomo sakit hati. Kok orang iman-iman gitu loh. Padahal ada dalam hadisnya ngeten. Dua yang boleh diireni. Ireni apa ya? Iri. Dalam bahasa Arabnya la hasada illa fisnain. Tidak boleh hasud kecuali dalam dua hal. Tidak boleh hasud. Hasud itu iri tadi. Kecuali dalam dua hal. Satu, rajulun atahullahu malan. Kita boleh hasud, maksudnya gitu, terhadap seseorang yang dikaruniai harta. Kemudian harta itu digunakan untuk membela Islam dan kaum muslimin, berjuang. Jadi kalau ada orang yang punya harta, hartanya digunakan untuk dakwah, untuk pendidikan, untuk pembangunan madrasah, pembangunan rumah sakit Islam, macam-macam, untuk kemaslahatan kaum muslimin, maka boleh kita hasud, boleh kita iri, gitu loh. La hasada, sing ora, maksudnya tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal, gitu loh. Dua hal itu satu, berarti boleh kan? Boleh hasud kepada orang kaya yang kekayaannya digunakan untuk membela Islam dan kaum muslimin, gitu. Yang kedua, wa rajulun atahullahu ilman. Boleh hasud kepada seseorang yang dikaruniai ilmu. Kalau tadi mal, kedua ilmu. Orang yang dikaruniai ilmu, yang ilmu itu kemudian diamalkan dan diajarkan, boleh kita hasud, boleh kita iri. Wonten wong alim, ilmunya bagus, amalnya bagus, kita boleh meri. Ada orang kaya, entengan, lomo, itu boleh kita meri. Selain itu tidak boleh meri. Nek ana wong infak kok njuk malah jengkel niku jenenge ora meri. Ya kan, ada orang yang mungkin begitu, itulah suh. Wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang terpelihara dari kekikiran dirinya, kebakhilan dirinya, maka dia tergolong orang-orang yang beruntung. Begitu kata Allah. Surat apa, Bu? Al-Hasr ayat 9. Mangkeh mangcek Quran keranggan kali Temanggung saling mboten. Nek mboten padha sesuk kula ora ngaji meleh mriki wis. Begitu. Jadi begitulah nasihat Allah dan Rasulnya melihat hadis lewat ayat. Itu surat Al-Hasr, peristiwa 1444 tahun yang lalu. Hari ini kita merindukan umat Islam yang begitu. Umat Islam yang punya sifat Masya Allah. Memberi tidak ada tendensi. Coba mang preseni 2024 bulan Februari. Halo. Apa Pak? 2024 bulan Februari, maka banyak yang memberi, punya tendensi betul. Loh, durung kok sudah punya tuh. Lah ya toh Pak. Ini belum kok wis jangan diko punya ke sapa sing yakinkan kuwi. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, kita coba mengkaca, bercermin dengan apa yang pernah menjadi peristiwa di peristiwa lama. Itu kalau wah jen terlaksana Masya Allah luar biasa. Oke, saged Mang Presani 2024 nek onten dum-duman.
Bapak Ibu sekalian, ini guyon ya Bu. Dilanjutkan apa pun? Lah ya, demikian Bapak Ibu sekalian, itu dari rampung. Wonten doa 6 loh. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qorinan. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an bagi kami itu qorin, teman. Itu baru 1, masih 5. 5 niki nerangake mangke pertemuan yang akan datang. Ya Allah ya Rabb. Lah iya, mangke wafil kubri munisan, dikubur menjadi munisan. Niki akan datang ya Bu ya. Munisan apa Bu? Munisan itu pendamping. Kenapa kok pendamping? Karena nanti malaikat Munkar Nakir akan datang ke jenazah-jenazah itu. Lah kita kubur sendirian, tidak ada teman. Maka pendamping kita adalah Al-Quran yang kita baca. Nanti malaikat Munkar Nakir datang lihat kepala, Quran di bagian kepala mendampingi. Akhirnya Munkar Nakir turun di kaki, Quran mendampingi di kaki. Terus kemanapun. Akhirnya Munkar Nakir negur kepada Al-Quran. Kamu siapa? Kenapa kamu selalu mendampingi si fulan jenazah ini? Dia ketika hidup selalu bersamaku. Dia selalu baca aku. Pagi aku dibaca. Siang aku dibaca. Sore aku dibaca. Malam pun aku dibaca. Saya tidak menegakan. Menegakan apa Bu? Ya bahasanya malaikat yang menegakan. Pokoknya orang menegalkan, loh. Dia tidak akan saya dampingi terus. Silahkan kerjakan tugasmu. Munkar Nakir, kalau dapat perintah dari Allah apa, kerjakan. Tugasmu apa? Saya tidak akan pernah meninggalkan si fulan ini. Akhirnya Al-Quran berada di antara kain kafan dengan kulit jenazah itu. Selalu mendampingi terus. Maka Masya Allah itu pendampingan terus. Bedanya teman dengan pendamping, Bapak Ibu, ayo. Ayo Bapak Ibu, apa teman kali pendamping beda nih? Nek pendamping selalu menemani ya. Nek teman ra mesti mendampingi, kan gitu. Betul ya? Kalau teman bisa ribut. Kalau teman-teman saja gitu. Nek pendamping juga teman. Istri kita itu ya teman ya tetapi tetangga kita ming teman tidak bahaya kalau tetangga kita jadi pendampingku. Ngoten nggih Pak. Kalau tetangga kita jadi pendamping kita, waduh, mari gederah, mari rusak begitu. Itu Bapak Ibu sekalian, ini mawon niki mawon nggih, iki jang melih lah. Pokoke ngaji niku sing seneng ngoten mawon nggih. Ora usah prengat-prengut mau padha dene sesuk. Aja to, enggak usah prengat. Yang penting saat ini tambah ilmu saged dipun amal laken. Monggo Al-Quran dibaca pagi hari, sore hari, siang hari, malam hari. Karena besok akan mendampingi. Nggih mboten? Pokoke maca tangga prei, maca kanca prei, maca Quran lanjutkan. Maca tangga khatam. Maca tangga iso tertil. Ampun lah. Maca Quran lawan sing Demikian Bapak Ibu sekalian, terakhir pengumuman minta doa. Kula nembe ndamel sekolahan dereng rampung, tasih butuh ribuan bata. Ingkang kagungan bata setunggal monggo mangkerake dateng Secang. Lho bata satu jadi saksi di akhirat lho. Ya, kula nate nyumbang bata siji damel lembaga pendidikan. Sing murite alhamdulillah terbanyak di Kecamatan Secang tahun ini muridnya. Ning panggonan dereng rampung. Mosok sekolah ning isor wit gedang. Karo wit lumbu. Mila doa panjenengan kita suwun muga-muga ndang rampung. Syukur lebih dari doa adalah bagaimana ada konco sederek sanak sedulur sing kagungan nyun sewu. Bondo donya ora ketang siji bata saged dititipake. Ning ampun ngen mendhet nek siji Bu.
biayane siji gawe jiko malah besar gitu ya. Begitu Bapak sekalian, aku qauli hada astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.